Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan polemik hutang luar negeri. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Alfian Nur, NIM 201910160311240 dari kelas I2 Manajemen. Mengapa negara memiliki hutang luar negeri? Hutang luar negeri sendiri menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang mudah dan memiliki bunga yang rendah. Pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin gencar sehingga membutuhkan dana yang cukup banyak pula. Kebutuhan belanja daerah atau negara tidak hanya pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah tidak dapat membiayai pembangunan infrastruktur secara penuh karena sumber pembiayaannya terbatas. Karena hal ini, pemerintah melakukan pinjaman ke pihak swasta maupun luar negeri. Selain pembangunan infrastruktur, hutang tersebut digunakan untuk membiayai hak masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Bagaimana rincian anggaran infrastruktur? Dari catatan Kementerian Keuangan itu sendiri, pembiayaan infrastruktur mencapai 415 triliun, sedangkan anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun, dan anggaran kesehatan mencapai 123,1 triliun pada tahun 2019. Pengertian: hutang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Dari aspek material, hutang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Aspek formal mengartikan hutang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Penyebab terjadinya hutang luar negeri bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi Indonesia selaku negara yang masih dalam tahap berkembang. Alasan mengapa Indonesia memerlukan hutang luar negeri yaitu: pertama, hutang luar negeri memang dibutuhkan Indonesia sebagai tambahan modal negara yang menyangkut dengan pembangunan prasarana fisik. Sebagaimana telah diketahui bahwa infrastruktur merupakan investasi yang mahal dalam sebuah pembangunan, terlebih pembangunan yang dilakukan dalam tingkat negara. Kedua, hutang luar negeri dapat digunakan sebagai penyeimbang neraca pembayaran negara. Tentunya dalam hal ini pemerintah memang berusaha untuk melakukan penyeimbangan pada neraca pembayaran negara Indonesia itu sendiri. Alasan lainnya yang menjadi penyebab hutang luar negeri yang dilakukan Indonesia antara lain: pertama, defisit transaksi berjalan merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan ke luar negeri. Kedua, meningkatnya kebutuhan investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk satu atau lebih aktivitas yang dimiliki oleh negara, di mana biasanya memiliki jangka waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Ketiga, meningkatnya inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum, di mana hal tersebut secara terus-menerus memiliki kaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, yang mana laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga nominal.
Yang keempat ada struktur perekonomian tidak efisien. Dalam hal ini, di Indonesia tampak dari tidak efisiennya pemakaian modal yang dikeluarkan, sehingga memerlukan investasi yang besar. Bentuk pinjaman luar negeri ada dua. Yang pertama yaitu dilihat dari sumber dananya. Ada pinjaman multilateral, pinjaman bilateral, dan pinjaman sindikasi. Yang kedua dilihat dari persyaratannya. Yang pertama ada pinjaman lunak dan pinjaman setengah lunak. Sumber pinjaman luar negeri yaitu ada World Bank Asian, Development Bank, Consultative Group on Indonesia, pinjaman di luar negeri, dan pinjaman lainnya. Prinsip dasar hutang luar negeri. Yang pertama ada pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar. Kedua, pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun. Jumlah dan persyaratan pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Keempat, penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kelima ada sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik. Keenam, perlu adanya penganekaragaman atau diversifikasi sumber dan bentuk pinjaman. Yang terakhir, penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari negara lain. Beban bunga. Dilihat dari tabel tersebut, beban pembayaran bunga semakin meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Miller dalam Sukarna dan Mamun menyebutkan bahwa dampak hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi polemik. Pasalnya, melalui berbagai model jarang ditemukan dampak positif hutang terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan model tertentu hutang justru berdampak negatif. Meski demikian, kebijakan pembangunan melalui hutang luar negeri masih banyak dianut oleh negeri sedang berkembang. Sebabnya, pinjaman luar negeri dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan, memobilisasi sumber daya, meningkatkan produksi dan ekspor, memperbaiki neraca pembayaran, dan manfaat ekonomi lainnya. Kontroversi hutang luar negeri. Yang pertama ada paham kanan. Paham kanan atau kapitalis mengkritik hutang luar negeri sebagai cara yang tidak mendorong pembangunan. Mereka berpendapat bahwa hutang luar negeri sering bermotifkan politik daripada ekonomi yang menyebabkan terjadinya konflik ekonomi, sosial, dan politik antara negara kreditur dan debitur. Selain itu, para penguasanya sering berebut kepentingan dalam memanfaatkan hutang, sehingga menciptakan konfrontasi antar mereka. Hutang luar negeri di negara seperti India, Vietnam, dan Ethiopia pernah disalahgunakan untuk pembelian senjata. Tetapi paham kanan pun mengakui bahwa hutang luar negeri cukup berhasil dalam mendorong perekonomian suatu negara jika negara tersebut menggunakannya untuk kepentingan publik dengan dukungan masyarakatnya. Rencana Marshall, yaitu bantuan Amerika terhadap Eropa yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, berhasil karena sikap, mental, dan keterampilan orang Eropa yang sudah siap dalam menggunakan hutang.
Tidak demikian halnya dengan sikap dan mental penguasa dan masyarakat negara sedang berkembang. Paham kanan juga berpendapat bahwa tujuan untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia di negara debitur sering melenceng karena hutang luar negeri secara implisit mengandung ideologi komunis, yaitu sentralisasi dan kontrol ketat terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi harus melalui mekanisme pasar, sehingga negara debitur harus melaksanakan pasar bebas dan memenuhi kriteria sosial seperti sikap, moral, dan mental yang baik dan terbuka. Yang kedua ada paham kiri. Paham kiri atau sosialis mengkritik hutang luar negeri sebagai cara untuk memperkokoh kekuasaan yang ada akibat terpusatnya sumber-sumber produksi di tangan segelintir orang. Oleh sebab itu, hutang luar negeri tidak membantu kelompok miskin, tetapi justru membantu kelompok penguasa karena hutang itu sering dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan negeri debitur demi pasar mereka. Prawiro menjelaskan bahwa dari bantuan luar negeri pada umumnya bisa dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, bantuan diberikan dengan terlalu banyak persyaratan politik. Dalam situasi semacam ini, kedaulatan dari negara penerima bantuan bisa terusik oleh pemberian bantuan itu sendiri. Yang kedua, bantuan diberikan tanpa banyaknya panduan atau kepedulian tentang penggunaannya. Bila negara penerima bantuan menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan non-produktif, maka besar kemungkinan negara itu akan jatuh ke dalam kesulitan hutang bila waktu pembayaran telah tiba. Yang terakhir, bantuan diberikan cuma untuk memuaskan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu di dalam negara penerima bantuan dan tidak digunakan untuk keperluan ekonomi rakyat yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.